في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Kapan sejarah puasa Ramadan pertama kali diwajibkan? Sejarah puasa Ramadan pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menerima perintah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Mekah. Namun puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat Islam dilakukan secara bertahap. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 tahapan puasa Ramadan sebelum diwajibkan kepada umat Islam. Puasa Ramadan termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Di dalamnya terdapat malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Begitu pula Al-Quran diturunkan pertama kali di salah satu malam pada bulan ini. Dalil kewajiban puasa Ramadan yakni termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, mensucikan serta membebaskan dari endapan-endapan yang buruk atau bagian kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Sejarah diwajibkan puasa Ramadan mengutip buku Menyambut Ramadan karya Ustadz Sayyid Mahathir. Disebutkan kata puasa adalah hasil terjemah dari bahasa Arab yang diambil dari kata saum atau siam. Dalam bahasa Arab, kata saum atau siam diartikan dengan imsak yang berarti menahan. Di dalam Al-Quran, kata saum menunjukkan makna lebih umum ketimbang siam yang justru sering digunakan untuk menunjukkan makna yang lebih khusus, yaitu berpuasa dengan menahan makan dan minum. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan dengan cara-cara yang khusus. Imam At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan menuliskan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah, maka puasa yang dilakukan oleh beliau adalah puasa Asyura dan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Hingga akhirnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan Allah menurunkan ayat yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa." Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hingga ayat "dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin."
barang siapa saja yang ingin berpuasa, maka ia boleh berpuasa. Dan siapa saja yang ingin berbuka, maka dia boleh berbuka dan cukup menggantinya dengan memberi makan orang miskin. Namun pada akhirnya Allah mewajibkan kepada seluruh umat yang sehat dan tidak dalam perjalanan untuk berpuasa. Tidak ada pilihan untuk berbuka, dan untuk mereka yang sudah lanjut usia tetap diberikan keringanan boleh berbuka dengan syarat tetap memberikan makan fakir miskin. Maka turunlah ayat sebagai berikut yang artinya, barang siapa di antara kamu hadir atau di negeri tempat tinggalnya di bulan ini, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara bin Ajib berkata bahwa para sahabat Rasulullah SAW ketika berpuasa tidak makan ketika ia tertidur sebelum berbuka, hingga esok harinya mereka lanjut berpuasa lagi tanpa makan. Bahwa Qais bin Simar pernah berpuasa, di siang harinya beliau habiskan untuk mengurus pohon kurma. Ketika waktu berbuka sudah hampir tiba, ia datang kepada istrinya seraya menanyakan apakah ada makanan. Namun istrinya menjawab tidak ada, akan tetapi istrinya berusaha mencarinya. Ketika menunggu istrinya mencari makanan, tidak sengaja Qais tertidur karena capek dari kerja siang hari tadi. Mengetahui suaminya tertidur, maka istrinya berucap, "Celakalah engkau." Esok harinya Qais tetap berpuasa walau tanpa berbuka, karena tidak boleh makan ketika bangun dari tidur. Tapi di pertengahan hari berikutnya, Qais malah pingsan. Lalu cerita itu sampai kepada Nabi. Maka turunlah ayat yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Dari sini mereka semua bergembira. Lalu turun kelengkapan ayat berikutnya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. 3 tahap puasa. Dalam kesempatan lainnya, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Ahim juga menjelaskan bahwa sebenarnya proses persyariatan puasa Ramadan ini mempunyai kemiripan dengan proses persyariatan sholat, di mana keduanya melalui 3 tahap dalam persyariatan. Penjelasan ini didapat lewat riwayat Imam Ahmad melalui jalur Mu'ad bin Jabal menceritakan bahwa persyariatan sholat itu melalui 3 tahap dan persyariatan puasa juga melalui 3 tahapan. Awalnya, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, dan beliau juga berpuasa di hari Asyura. Lalu kemudian turun syariat puasa Ramadan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, dan ini dinilai sebagai tahapan pertama. Namun di awal-awal puasa Ramadan ini masih sifatnya pilihan. Siapa yang dengan sengaja tanpa alasan tidak mau berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa, asalkan menggantinya dengan fidyah. Tetapi ketika Allah menurunkan ayatnya, barang siapa di antara kamu hadir di bulan ini, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa. Walaupun Allah tetap memberikan keringanan bagi mereka yang sakit dan dalam perjalanan dan usia lanjut untuk tidak berpuasa dengan cara menggantinya, baik dengan cara puasa mengqadha atau dengan fidyah. Sampai di sini dinilai sebagai tahapan kedua dalam syariat puasa. Tahap ketiga, yakni ketika Umar bin Khattab menceritakan bahwa dia sempat mendatangi istrinya, padahal itu dilakukan setelah bangun dari tidur dan sebenarnya tidak boleh dilakukan. Hal itu termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jangan kalian campuri mereka sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ayat-ayat kepada manusia supaya mereka bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat tersebut kemudian menjadi penyempurna ibadah puasa di bulan Ramadan. Demikianlah penjelasan sejarah puasa Ramadan dari tahapan-tahapan yang diwajibkan bagi umat muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Mereka bersuka cita menyambut datangnya bulan Ramadan. Begitupun juga cara para sahabat terdahulu. Mereka jauh-jauh hari menyiapkan untuk datangnya bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang, mereka semua sudah mempersiapkan, baik itu dalam kondisi jasmaninya ataupun rohaninya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di bulan Ramadan juga banyak sekali berdoa. Salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu, Ya Allah, berkahilah kepada kami di bulan Rajab dan Sa'ban, serta panjang umurkanlah umur kami agar kita semua sampai di bulan Ramadan. Amin. Dan berikut adalah beberapa cara dari para sahabat dan juga Rasulullah dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Salah satunya adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertaubat memohon ampunan kepada Allah, menjaga kesehatan tubuh maupun pikiran, jasmani maupun rohani, dan juga menggantikan puasa yang bulan lalu atau puasa tahun lalu belum terbayarkan, misalnya seorang wanita yang tidak berpuasa karena halangan atau haid. Lalu juga memperbanyak ilmu seputar agama-agama Islam. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan dalam berbuat baik kepada sesama, lalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.